4 hari sudah Raya bekerja sebagai sekretaris Z. Dan selama 4 hari pula, Raya sudah melihat 4 wanita yang ikut syuting film bersama Z di dalam sana. Bagaikan terang-terangan menolak keberadaan Raya, Z selalu mencari masalah dengan Raya. Kata-kata umpatan tidak jarang Raya dapatkan jika Raya melakukan kesalahan, mau kesalahan kecil ataupun besar. Umpatan yang keluar dari mulut Z kurang lebih sama, tapi Raya tetap bertahan demi kelangsungan hidup keluarganya dan desakan kebutuhan uang selalu diminta oleh saudarinya. Untung saja di perusahaan ini masih ada obat penyegar mata dan hati untuk Raya, yakni Ansel yang masih teguh berperan sebagai pangeran berkuda dalam kehaluan Raya. Paling tidak dengan melihat Ansel saja, senyum Raya kembali mengembang. Laki-laki itu sungguh sudah jadi candu bagi Raya untuk dilihat setiap hari, apalagi jika Raya habis melihat Z. Raya sangat butuh untuk segera melihat Ansel, kayak habis dikasih racun dan harus segera menemukan penawarnya. Hubungan Raya dan Ansel pun sangat berjalan dengan baik selama 4 hari ini. Mereka sering mengobrol dan merasa nyambung saat berbicara. Bahkan sepertinya benih-benih cinta mulai ada di hati keduanya. Dan ini adalah hari kelima Raya bekerja. Raya melihat Ansel masuk ke ruangan Z dengan wajah yang tidak biasa. Dan lebih anehnya Ansel bahkan tidak mampir untuk menyapa Raya seperti yang selalu Ansel lakukan. Dengan wajah datar Ansel melewatinya. "Tuan Ansel kenapa?" seru Raya dalam hati. "Z, tolong jangan ikut campur untuk urusan yang satu ini," seru Ansel kepada Z yang terlihat tidak peduli dengan keberadaan Ansel di ruangannya. "Aku sudah katakan Ansel, kalau aku tidak akan pernah membiarkan wanita murahan itu memanipulasi dirimu. Dia tidak sepolos seperti yang kau lihat," tegas Z kepada sepupunya, plus dengan ekspresi merendahkan keputusan Ansel. "Aku yang akan menjalani keputusan ini, Z. Aku hanya akan menikahi Raya," jelas Ansel kepada sepupunya itu. "Tapi aku yang akan susah nantinya untuk membantumu keluar dari keterpurukan setelah tahu wujud asli wanita murahan itu," kecam Z yang seakan-akan sudah dapat melihat ending dari hubungan yang baru akan dibangun oleh Ansel itu. "Please Z, Raya itu bukan Anggia," sentak Ansel. "Tapi mereka sama-sama berpura-pura polos, memanipulasi pria, dan yang paling penting sama-sama wanita murahan," jawab Z ketus. "Zaidan Hardata?" teriak Ansel yang sudah sampai muak mendengar Z menyebut wanita yang akan ia nikahi sebagai wanita murahan. "Jangan pernah kau sebut lagi Raya dengan sebutan wanita murahan. Dia tidak seperti itu," tekan Ansel. "Kau akan tahu dia wanita murahan jika di malam pengantinmu nantinya ada yang mengirimimu video panas Raya dengan seorang pria seperti yang aku dapatkan di malam pertamaku," sebut Z sinis. "Kau akan tahu dia wanita murahan jika di malam pengantinmu nantinya ada yang mengirimimu video panas Raya dengan seorang pria seperti yang aku dapatkan di malam pertamaku," sebut Z sinis. Tidak akan ada yang mengirimiku video seperti itu, sebab Raya dan Anggia berbeda," jawab Ansel yakin. Dia merasa sudah sangat mengenal Raya. Di mata Ansel seorang Raya tidak akan berperilaku minus seperti itu. "Kalau ada?" tantang Z. "Aku akan membatalkan pernikahanku dengan Raya dan menutup rapat hidupku dari namanya sebuah hubungan pernikahan," jawab Ansel penuh keyakinan. Dia yakin hal ini tidak akan terjadi sebab Raya bukanlah wanita seperti itu. "Baiklah, kita lihat dan tunggu saja," ujar Z dan membaca kembali berkas-berkasnya. "Aku akan bicara dengan kakek dan nenek tentang rencana pernikahanku dan Raya. Aku harap kau tidak mempengaruhi keputusan kakek dan nenek, Z," ucap Ansel dan pergi dari ruangan Ansel. "Aku pasti akan membatalkan rencanamu ini, Ansel. Kau tidak kuizinkan untuk merasakan neraka yang sama seperti yang pernah aku rasakan," gumam Z pelan setelah Ansel menghilang di balik pintu itu. "Akan kubuat wanita itu sendiri yang menolak lamaranmu,"
ujar Z dengan senyuman iblis di wajah tampannya. Raya, ikutlah denganku sebentar, pinta Ansel. Begitu dia sampai di depan meja kerja Raya. Kemana Tuan Ansel? Kau ikut saja. Ansel menarik lembut tangan Raya untuk mengikutinya. Raya dan Ansel pun pergi ke rooftop kantor mereka. Raya, ada yang ingin aku sampaikan, ucap Ansel dengan tatapan serius kepada Raya. Tuan Ansel kenapa? Tidak biasanya dia seperti ini, gumam Raya dalam hati. Iya, ada apa Tuan Ansel? Jawab Raya sambil berdiri di bawah langit biru bersama Ansel. Apakah kau bersedia menikah denganku? Tanya Ansel tanpa kata mukadimah sama sekali. Dek, jantung Raya bagai berhenti berdetak. Dia mulai merasa tingkat kehaluannya sudah semakin tinggi, bahkan sudah menguasai pikirannya. Kenapa aku mendengar Tuan Ansel memintaku untuk menikah dengannya? Seru Raya terbengong dengan pancaran rasa tidak percaya di wajahnya. Ansel yang dapat membaca raut wajah Raya saat ini tentu saja langsung panik dan menjelaskan ke Raya segala sesuatunya kepada gadis itu. Raya, aku tahu waktu kita untuk saling mengenal sangat singkat. Kau bahkan baru 5 hari mengenalku. Tapi sungguh Raya, aku sudah jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertama. Aku tidak sedang berbohong ataupun mempermainkanmu. Aku bersungguh-sungguh mengatakan semua ini, ucap Ansel dengan matanya yang berbinar menatap Raya. Hati Raya bagaikan tengah berada di taman bunga, di mana ada banyak kupu-kupu berterbangan di mana-mana. Tapi sayangnya, mulut Raya saat ini tidak dapat berkata apa-apa, benar-benar terkunci rapat. Mungkin kalau Tuhan tidak mengunci mulut Raya, maka Raya pasti sudah berteriak mengatakan dia bersedia kepada Ansel. Ansel yang melihat Raya mematung jadi salah tingkah. Apakah dirinya sudah salah mengartikan senyuman yang Raya berikan padanya beberapa hari ini? Hingga ketika dia mengungkap rasa cintanya dan niat tulusnya untuk menikahi Raya, gadis ini malah memilih diam seribu bahasa. Raya, dengarkan aku. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku ini sekarang. Kau bisa memikirkan matang-matang jawaban apa yang akan kau berikan kepadaku. Setelah aku pulang dari Italia, 3 hari ini aku akan ke Italia untuk urusan bisnis sekaligus mengunjungi kakek dan nenekku di sana untuk meminta izin kepada mereka menikahimu. Aku harap setelah aku pulang, aku sudah mendapatkan jawaban itu darimu. Ansel mengambil sesuatu dari saku jasnya. Aku sudah membeli ini tanpa sepengetahuanmu waktu kita pergi ke mall kemarin. Kenakan cincin ini jika kau memilih untuk menjalani hari-harimu ke depannya denganku. Ansel meletakkan sebuah cincin yang masih terbungkus rapi dalam sebuah kotak ke dalam genggaman Raya yang masih terdiam terpaku itu. Aku memang pria brengsek di masa lalu, Raya, tapi aku berjanji akan menjadi pria terbaik untuk dirimu dan keluarga kecil kita kelak, ucap Ansel lalu mengecup kening Raya. Ansel pergi dan meninggalkan Raya yang masih terdiam bagai patung di rooftop itu. Jangan kecewakan aku, Raya, seru Ansel dalam hati. Ya Tuhan, kenapa aku diam saja? Seru Raya yang langsung mendapatkan kembali kesadarannya setelah Ansel pergi. Raya memegang dadanya yang tidak henti-hentinya mendendangkan sebuah lagu cinta dengan beat yang penuh dengan hentakan rasa sayang. Raya menggenggam erat kotak kecil di tangannya itu. Lalu dia pun senyum-senyum sendiri sambil berkali-kali menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lelaki yang selama ini jadi pangeran berkuda dalam dunia kehaluannya kini benar-benar menyatakan cinta dan mengajaknya untuk menikah. Kebahagiaan apa lagi yang melebihi dari rasa bahagia yang Raya miliki saat ini? Raya membuka kotak kecil itu dan terlihat sebuah cincin dengan berlian kecil yang sangat indah. Raya mengambil cincin itu dari kotaknya dan memperhatikan cincin itu dengan seksama.
Setelah Raya perhatikan, di dalam cincin itu tertuliskan nama Raya dan Ansel. Ansel sungguh romantis, gumam Raya yang memasang cincin itu di jari tangannya sebagai tanda kalau dia sudah menerima lamaran Ansel. Ansel tidak perlu menunggu lama untuk mendengar jawaban dari pertanyaannya tadi. Dengan senyum yang terkembang sempurna di wajah Raya, Raya pun berjalan dengan hati yang penuh bunga kembali ke tempat kerjanya. Tapi satu hal yang Raya tidak sadari bahwa dari monitor komputer dari ruangan di Ruth, Z sedang memperhatikan apa yang Raya lakukan. Bahkan Z melihat dari awal saat Ansel meminta Raya untuk menikah dengannya. Sudah kuduga, yang wanita murahan itu inginkan adalah uang milik Ansel. Saat ada Ansel, dia memainkan perannya sebagai wanita yang terkejut dengan lamaran Ansel. Padahal ini semua sudah dalam skrip plan yang dibuat. Raya, kau sama saja dengan Anggia, gumam Z di depan layar laptopnya. Z menelpon pilot pesawatnya, meminta agar mereka bersiap terbang ke Italia dalam 30 menit ke depan. Akan kujauhkan dulu Ansel yang keras kepala itu, baru setelah itu aku peringatkan wanita itu agar menolak lamaran Ansel. Z menelpon Ansel yang mengatakan Ansel harus berangkat hari ini juga ke Italia untuk melakukan lobby sebelum pertemuan resmi dengan dirut perusahaan di sana. Sebagai wakilnya Z, Ansel pun tidak menaruh curiga sama sekali. Hal ini memang sudah sering mereka lakukan. Pergilah sekarang juga Ansel, pesawat pribadi sudah aku minta disiapkan untuk keberangkatanmu. Waktumu hanya tinggal 20 menit lagi, jelas Ansel. Ansel melihat ke jam tangannya. Tadinya Ansel ingin pamitan kepada Raya, tapi karena waktunya terlalu mepet, maka Ansel memutuskan akan menghubunginya Raya nanti saja setelah dia sampai ke Italia. Setelah yakin Ansel sudah berangkat ke Italia, Z memanggil Raya untuk datang ke ruangannya. Raya, datang ke ruanganku sekarang, perintah Z melalui telepon. Raya yang masih dalam keadaan gembira melangkah masuk ke ruangan kerja Z tanpa ada feeling buruk apapun dalam pikirannya. Hati dan pikirannya terlalu penuh dengan Ansel dan Ansel saat ini. Raya ingat dia harus mengetuk setiap kali akan masuk ke ruangan Z. Masuklah, jawab Z dengan suara dinginnya. Tuan memanggil saya? Tanya Raya sopan, moodnya sungguh dalam keadaan baik saat ini. Duduklah, ucap Z dengan tatapan dinginnya. Bukannya tidak takut dengan tatapan Z yang seolah-olah siap membunuhnya kapan saja itu. Tapi karena sudah terbiasa dengan hal itu, maka Raya tidak merasa gemetaran lagi. Baik tuan, sahut Raya lalu duduk di sofa itu. Apa Ansel sudah mengatakan maksud hatinya kepadamu? Tanya Z to the point. Maksud tuan? Jantung Raya yang tadinya sedang tenang, damai, dan penuh dengan kupu-kupu mendadak sirna seketika saat mendengar perkataan Z. Aku bukanlah orang yang penuh basa-basi, Anulika Rayana. Kau tahu, Ansel itu selain adalah wakilku, dia juga adalah sepupuku satu-satunya yang aku miliki. Tidak ada yang dia sembunyikan dariku, termasuk rencananya untuk menikahimu. Jelas Z dengan wajah datarnya hingga Raya sulit menebak maksud perkataan Z barusan. Benar tuan, Tuan Ansel tadi dia memintaku untuk menikah dengannya. Jawab Raya sambil menundukkan wajahnya. Entah mengapa saat ini dia sangat takut kepada Z. Tolak permintaannya, ujar Z tanpa ekspresi. Raya langsung mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah Z yang duduk tepat di depannya. Kini Raya dapat melihat ada kebencian di mata Z dan dialamatkan untuknya. Apa maksud perkataanmu tuan? Tanya Raya membalas tatapan Z yang tajam itu. Apakah selain miskin, kau juga bodoh Anulika Rayana? Bukankah aku sudah sangat jelas mengatakan kalau aku memintamu untuk meninggalkan sepupuku? Z diam sejenak, tetapi tatapan membunuh itu masih sangat jelas di matanya. Lakukan itu selagi aku memintamu untuk melakukannya dengan cara baik-baik. Kalau tidak, Z kembali menggantung perkataannya. Kalau tidak, kenapa Tuan Ansel?
ujar Raya yang terdengar sebagai tantangan di telinga Z. Z menyandar ke sofa dan menyeringai bagai serigala lapar kepada Raya. Berani juga wanita murahan ini. Kalau tidak, maka kau akan sangat menyesal, sebut Z dengan mata elangnya yang seperti siap untuk menerkam Raya. Maaf Tuan Z, tapi saya tidak takut sama sekali dengan ancaman Anda. Sebagai sepupunya Ansel, seharusnya Anda senang kalau Ansel akhirnya memutuskan untuk menikah dan meninggalkan dunia hitam kelam seperti yang sangat Anda gemari ini, ucap Raya sinis. Dia bahkan berani melawanku demi mendapatkan Ansel dan harta milik Ansel. Kau jangan menyesal Nona, Anulika Rayana, sebab aku sudah memperingatimu hari ini, tapi mau sendiri yang menjemput kemalangan dalam hidupmu, ucap Z sinis. Jangan menyesal kemudian. Kini Z malah menyeringai menakutkan kepada Raya. Maaf Tuan Z, kalau tidak ada lagi yang Anda ingin bicarakan, maka aku permisi. Ini sudah jam pulang kerja. Salah Raya yang sudah muak berada satu ruangan dengan Z. Entah kesalahan besar apa yang Raya telah lakukan kepada Z. Bosnya itu terlihat sangat tidak menyukainya, dan fakta bahwa dia adalah sepupu Ansel juga cukup mengejutkan. Semoga setelah menikah dengan Ansel kelak, hubungan Raya dan Z menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah yang ada di dalam hati dan pikiran Raya saat ini. Tidak ada, kau sudah boleh pergi, ucap Z yang masih menatap Raya meskipun Raya tidak lagi duduk di hadapannya. Kalian di mana? Tangkap dan bawa wanita ini ke mansionku. Akan aku kirimkan fotonya kepada kalian. Pastikan kerja kalian bersih, perintah Z kepada anak buahnya. Z pun mengirimkan foto Raya melalui ponsel. Lepaskan aku, teriak Raya sambil terus meronta agar cerucut yang menculiknya itu melepaskannya. Bekap aja mulutnya cepat. Awas kalian, kalau berani menutup. Teriakan Raya kali ini tidak lagi terdengar. Matanya gimana? Perlu ditutupin juga nggak? Ya udah tutupin aja sekalian. Para penculik itu pun menutup mulut dan mata Raya. Ya Tuhan, aku mau dibawa kemana oleh orang-orang biadab ini? Seru Raya yang sebenarnya sangat takut. Masukkan dia ke kamar, ikat tangannya di atas ranjang, perintah seorang pria. Begitu Raya dan para penculik itu tiba di tempat destinasi mereka. Baik Tuan Dennis, ujar salah seorang penculik. Petak, terdengar suara kepala digital. Kenapa kau menyebutkan nama aku bodoh? Kenapa tidak kalian sekalian dengan nomor KTP dan KK, biar kebuka semua identitasku? Teriak pria yang bernama Dennis itu. Maaf Tuan Dennis. Penculik itu kembali mengulang kesalahan yang sama. Kau? Sana, kau pinjam toa dan umumkan saja. Namaku adalah Dennis Hardata. Teriak Dennis yang sedetik kemudian langsung menyadari kesalahannya. Kenapa aku malah menyebutkan nama lengkapku? Ujar frustasinya sendiri. Cepat-cepat, bawa dia ke atas, perintah Dennis. Sambil ditarik ke atas, Raya sambil berpikir, Dennis Hardata? Hardata. Kenapa nama itu terdengar familiar di telingaku ya? Raya terus mencoba mengingat di mana dia pernah mendengar nama Hardata itu. Kenapa di saat seperti ini aku malah jadi tulalit sih? Raya merutuki otaknya yang mampet itu. Ikat dia di sana. Terdengar suara laki-laki yang berbeda dengan laki-laki yang bernama Dennis Hardata tadi. Tadi sekilas Raya merasa mendengar suara yang sangat akrab di telinganya. Tidak mungkin dia. Walaupun dia membenciku, tidak mungkin kan dia sampai menculikku dan membunuhku. Raya mencoba membuang jauh-jauh pemikiran negatifnya yang mengatakan bahwa bosnya adalah dalang dari penculikan ini. Buka penutup matanya, perintah laki-laki itu. Dan Zaidan Hardata? Seru Raya dengan mulut ternganga. Pantas saja Raya merasakan familiar dengan nama Hardata itu. Ternyata dalam 5 hari ini Raya sudah tidak dapat menghitung berapa nama Hardata yang dia ketik. Kau terkejut Raya? Tanya Z menatap Raya dengan tatapan penjahat yang selalu Raya lihat di TV-TV. Mengapa kau melakukan ini kepada aku Tuan Z?
Tanya Raya, masih menjaga sikapnya sebab Raya masih berharap bosnya itu melepaskannya. Bukankah aku sudah memperingatimu tadi agar kau menolak lamaran Ansel? Tapi mengapa kau tetap keras kepala? Apa demi uang? Zi sengaja memancing Raya agar Raya menunjukkan warna aslinya. Sebenarnya Zi menculik Raya hari ini tidak ada maksud untuk menyakiti Raya. Sejahat-jahatnya Zi, dia tidak pernah menculik kemudian menyiksa seorang wanita. Adapun tujuan Zi menculik Raya adalah agar Zi dapat membuat Raya mengakui semua tujuannya datang ke perusahaan Zi dan mendekati Ansel. Zi bahkan sudah menyiapkan kamera tersembunyi di dalam kamar ini agar ketika Raya mengakui tujuannya itu atau Raya mengakui bahwa dia mencintai Ansel hanya demi uang, Zi dapat menyerahkan video itu sebagai bukti ke Ansel jika Raya itu sama saja dengan Anggia, mantan istri satu harinya Zi. Uang, pikir Raya dalam hati. Mengapa pria ini selalu menghina aku? Kemarin dia mengataiku pelacur, wanita murahan. Kali ini dia menuduhku menikah dengan Ansel karena uang. Si Zi ini ada dendam apa sebenarnya denganku? Pikir Raya semakin dalam. Sebutkan saja jumlah uang yang kau inginkan, lalu tinggalkan Ansel dan tinggalkan perusahaanku, ucap Zi penuh arogansi. Tuan Zi, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak menerima lamaran Ansel karena uang, pakik Raya. Muak, Zi semakin menghinamu. Cih, kau ingin mengatakan kalau kau mencintai Ansel? Jangan pernah berharap aku akan mempercayai itu. Zi menyeringai di depan Raya. Tuan Zi, apa sebenarnya masalahmu denganku, ha? Sejak hari pertama aku datang untuk interview ke perusahaanmu hingga hari ini, kau sangat jelas membenciku. Tapi aku sama sekali tidak paham alasanmu membenciku. Apa karena aku menabrakmu waktu itu? Atau karena aku berdebat denganmu di ruang interview? Jelaskan padaku, Tuan Zi. Sentak Raya yang semakin muak dengan pria di hadapannya.